Jangan terburu-buru, kenali terlebih dahulu bibit bebet bobotnya. Ungkapan yang sering terdengar ketika membicarakan pemilihan pasangan hidup memuat makna yang dalam. Pernikahan bukanlah perkara yang sepele, karena ia melibatkan kompleksitas yang lebih dari sekadar hubungan cinta antara dua individu. Pernikahan juga berkaitan dengan bagaimana kita akan menjalani sisa hidup bersama pasangan. Apabila memilih dengan tidak tepat, konsekuensinya bisa sangat menyakitkan. Oleh karena itu, para calon pasangan harus lebih cermat dalam memahami perasaan masing-masing. Penting untuk memastikan bahwa kesiapan hadir sebelum memutuskan untuk menikah, bukan hanya karena desakan waktu. Berbicara tentang kesiapan, ini mencakup berbagai aspek, seperti kematangan emosional, kesiapan finansial, dan komitmen untuk saling mendukung satu sama lain. Untuk dapat mengenali tanda-tanda bahwa kita terlalu terburu-buru dalam memilih pasangan hidup, ada baiknya untuk memperhatikan beberapa poin yang harus kamu perhatikan. Pertama, mulai merasakan tertinggal oleh teman. Saat membuka handphone di pagi hari, notifikasi undangan pernikahan dari seorang sahabat menjadi sebuah pukulan emosional yang tidak terduga. Setelah itu, di saat meluncurkan jari melalui feed Instagram, setiap postingan bahagia tentang kebahagiaan teman-teman lama terasa seperti pukulan berulang di hati. Sebuah foto lamaran dari teman SMP yang dulu selalu berbagi rahasia dan tertawa bersama, kini menimbulkan rasa campur aduk di dalam diri. Pandangan sekilas pada notifikasi undangan pernikahan memunculkan pertanyaan yang tak terhindarkan, apakah aku sudah siap untuk tahap selanjutnya dalam hidupku? Rasanya seperti sebuah panggilan perhitungan untuk meninjau kembali langkah-langkah yang telah diambil dan pertanyaan yang terlontar, apakah aku sudah mencapai titik yang sama dengan teman-teman dekatku? Terdengar familiar ketika berhadapan dengan undangan pernikahan, perasaan kehilangan yang mendalam muncul karena menyadari bahwa perjalanan hidup seseorang akan memasuki babak yang berbeda. Rasa ragu dan kecemasan mulai menyelimuti pikiran. Ketika melihat postingan bahagia teman-teman yang merayakan cinta mereka, rasa itu menjadi semakin kuat. Perasaan ini menjadi lebih rumit saat melihat foto-foto bahagia dan caption manis yang menyertai momen-momen spesial. Tiba-tiba, pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti, apakah aku benar-benar siap untuk komitmen serius seperti mereka? Atau, apakah aku mencapai tingkat kedewasaan yang sama dengan mereka? Menghantui pikiran. Setiap like yang diberikan pada foto pernikahan atau lamaran terasa seperti pengakuan akan perjalanan hidup yang berbeda dengan teman-teman dekat. Rasanya seakan-akan ada jarak yang semakin membesar di antara kita, dan hal itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Kehilangan tidak hanya dirasakan secara emosional, tetapi juga secara personal dan sosial. Itu membuat kita bertanya-tanya tentang keputusan hidup kita sendiri. Pandangan kilat pada undangan pernikahan atau postingan bahagia di media sosial bisa memicu reaksi impulsif untuk ikut dalam perjalanan yang sama. Terutama jika melihat teman-teman di sekitar kita menikmati momen bahagia dalam hidup mereka. Dorongan untuk melompat pada kereta pernikahan bisa menjadi kuat, didorong oleh rasa takut ketinggalan atau kehilangan hubungan dekat dengan teman-teman. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap orang memiliki waktu dan jalan hidup mereka sendiri. Mempercepat langkah dalam pernikahan hanya karena merasa tertinggal atau terpengaruh oleh teman-teman tidak selalu merupakan keputusan yang bijaksana. Hal tersebut bisa berdampak besar pada kebahagiaan dan kesejahteraan pribadi. Sebelum memutuskan untuk melangkah maju, penting untuk mengevaluasi secara cermat apakah keputusan tersebut benar-benar sesuai dengan keinginan dan tujuan hidup kita sendiri. Kedua, belum terlalu mengenal keluarga dan kerabat dekatnya. Menikah bukanlah hanya peristiwa yang melibatkan dua individu,
tetapi juga melibatkan keluarga dan lingkungan sosial dari kedua pasangan. Memahami dan mengenal baik keluarga serta teman-teman dekat satu sama lain sangatlah penting dalam membangun hubungan yang kokoh dan berkelanjutan. Ketika pasangan saling mengenal keluarga dan lingkup pertemanan satu sama lain, hal itu memberikan gambaran lebih jelas tentang latar belakang, nilai-nilai, dan pola interaksi yang mungkin memengaruhi hubungan mereka di masa depan. Selain itu, membangun hubungan yang baik dengan keluarga dan teman-teman pasangan juga dapat membantu dalam mengatasi konflik dan tantangan yang mungkin muncul dalam perjalanan hubungan mereka. Jika seseorang merasa ingin menikah dalam waktu dekat tanpa mengenal baik keluarga dan teman pasangannya, hal itu bisa menjadi tanda bahwa ada keterburu-buruan yang tidak sehat dalam mengambil keputusan. Penting bagi pasangan untuk memberikan waktu yang cukup untuk saling mengenal satu sama lain serta lingkungan sosial mereka sebelum memutuskan untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Dengan demikian, mereka dapat membangun pondasi yang kuat untuk hubungan mereka dan menghadapi masa depan bersama dengan lebih mantap. Ketiga, merasa yakin padahal belum ada perbincangan bermakna dengan pasangan. Komunikasi yang efektif merupakan pilar utama dalam membangun hubungan yang sehat dan kokoh. Saat memasuki tahap-tahap yang lebih serius dalam hubungan, seperti menjelajahi kemungkinan pernikahan, penting bagi kedua belah pihak untuk terlibat dalam percakapan yang mendalam dan terperinci. Dalam percakapan ini, mereka dapat mengeksplorasi nilai-nilai, harapan, impian, serta kekhawatiran mereka secara terbuka dan jujur. Melalui komunikasi yang mendalam, pasangan dapat saling memahami dengan lebih baik, membangun kepercayaan, dan menciptakan pondasi yang kuat untuk hubungan mereka. Mereka memiliki kesempatan untuk mengungkapkan aspirasi mereka untuk masa depan, termasuk rencana keuangan, tujuan karir, keinginan akan keluarga, dan nilai-nilai yang penting bagi mereka. Penting juga untuk mengenali bahwa setiap orang memiliki kecepatan dan preferensi dalam hal membuka diri dan berbagi. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk saling memberi waktu dan ruang untuk tumbuh dalam hubungan mereka, tanpa merasa tertekan untuk mencapai tingkat komunikasi yang dalam waktu yang singkat. Ketika seseorang merasa terdorong untuk mempercepat proses pernikahan tanpa terlibat dalam komunikasi yang mendalam, itu bisa menjadi tanda bahwa mereka terlalu terburu-buru dalam hubungan mereka. Menghargai waktu yang diperlukan untuk membangun koneksi yang dalam dan kokoh adalah kunci untuk memastikan bahwa hubungan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Keempat, merasa tertekan oleh usia. Pada suatu titik, tekanan mengenai usia dapat menjadi penyebab yang kuat untuk menginginkan pernikahan dengan segera. Terutama bagi perempuan, usia seringkali dikaitkan dengan masa subur, yang dianggap sebagai periode kritis untuk memiliki keturunan. Saat kekhawatiran akan hal ini muncul, terutama ketika teman sebaya sudah memasuki peran sebagai istri dan ibu, rasa FOMO dapat mengintai dan mempengaruhi perasaan seseorang. Namun, penting untuk mengidentifikasi perasaan ini dengan cermat. Meskipun pentingnya masa subur tidak dapat disangkal, hal itu tidak berarti bahwa seseorang harus terburu-buru dalam mengambil keputusan pernikahan. Dalam masyarakat yang seringkali menempatkan tekanan pada perempuan untuk menikah dan memiliki anak dalam usia yang relatif muda, perasaan tertekan dapat meningkat. Hal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti ekspektasi keluarga, norma budaya, dan tekanan sosial dari lingkungan sekitar. Selain itu, media sosial juga dapat memainkan peran dalam meningkatkan rasa tertekan ini. Melalui platform seperti Instagram dan Facebook, seseorang seringkali disuguhi gambaran kehidupan yang sempurna dari orang lain, termasuk pernikahan dan kehidupan keluarga yang bahagia.
Hal ini dapat membuat seseorang merasa tertinggal dan cemas akan masa depannya sendiri. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap individu memiliki perjalanan hidupnya sendiri, dan tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua orang. Pilihan untuk menikah harus didasarkan pada kesiapan fisik, emosional, dan finansial, bukan hanya karena tekanan dari faktor eksternal. Sebelum mengambil keputusan untuk menikah, penting bagi seseorang untuk merenungkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan mereka, baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Komunikasi terbuka dengan pasangan juga sangat penting, untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki harapan dan tujuan yang sejalan. Jika seseorang masih merasa tertekan oleh usia dan tekanan untuk menikah, bergabung dengan kelompok dukungan atau mencari bantuan dari seorang profesional dapat membantu. Hal ini dapat memberikan kesempatan untuk menjelajahi perasaan dan kekhawatiran dengan lebih mendalam, serta menemukan cara untuk mengatasi tekanan tersebut dengan lebih baik. Kelima, kekhawatiran terkait pasangan. Dalam dinamika hubungan, salah satu aspek yang sering menjadi perhatian adalah kekhawatiran terhadap pasangan kamu. Apakah kamu merasa cemas ketika mereka berada di sekitar orang lain? Apakah pikiran tentang kemungkinan mereka bertemu dengan seseorang yang bisa menggoda mereka membuat kamu gelisah? Fenomena ini sering dijelaskan dengan istilah cemburu, di mana rasa takut kehilangan pasangan atau kekhawatiran bahwa mereka mungkin tertarik pada orang lain menjadi penyebab utama ketidaknyamanan tersebut. Cemburu merupakan emosi yang alami dalam hubungan, tetapi kadang-kadang bisa menjadi pemacu tindakan yang tergesa-gesa. Salah satu respons yang umum adalah dorongan untuk meresmikan hubungan ke dalam jenjang pernikahan dengan harapan memperkuat ikatan antara kamu dan pasangan kamu. Ide di balik tindakan ini adalah untuk memastikan bahwa pasangan kamu terkunci dan tidak akan dicuri oleh orang lain. Namun, perlu dipertimbangkan kembali apakah melangkah ke arah pernikahan hanya karena kekhawatiran ini merupakan keputusan yang tepat. Terkadang, langkah ini bisa jadi reaksi impulsif yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kesadaran diri dan komitmen yang sebenarnya. Menikah hanya untuk mencegah pasangan dari godaan orang lain bisa mengarah pada masalah yang lebih dalam di kemudian hari. Sebelum mengambil langkah serius seperti pernikahan, penting untuk menelaah motivasi kamu dan memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada cinta, penghargaan, dan komitmen yang sejati terhadap pasangan kamu. Komunikasi yang jujur dan terbuka juga merupakan kunci untuk menangani kekhawatiran dan ketidakpastian dalam hubungan kamu. Dengan membangun dasar yang kuat, kamu dan pasangan kamu dapat mengatasi cemburu dan ketidakamanan dengan cara yang sehat dan produktif. Jadi, sebelum kamu memutuskan untuk melangkah ke dalam pernikahan, ingatlah untuk memeriksa tanda-tanda ini dan memastikan bahwa kamu benar-benar siap untuk mengambil langkah tersebut. Pernikahan bukanlah tentang terburu-buru atau sekadar mengikuti tren, tetapi tentang komitmen seumur hidup yang membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan finansial. Berikan dirimu waktu untuk tumbuh dan berkembang sebagai individu, serta untuk membangun fondasi yang kokoh dalam hubunganmu sebelum memasuki ikatan pernikahan. Dengan demikian, kamu akan memastikan bahwa keputusanmu untuk menikah didasarkan pada kesadaran dan kesiapan yang matang.